Saudara, saya akan tutup firman Tuhan dengan saya berdoa, saudara. Dengan dua ayat, saudara. Tetapi saya berdoa ini menjadi pegangan, ini menjadi saudara ya rambu-rambu untuk saudara menjalani 34 provinsi. Mari kita baca Keluaran 33 ayat 12 dan 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Saudara, dan yang kedua, ayat yang kedua dalam Keluaran 33 ayat 3 dan 16. Firman-Nya, aku tidak akan lagi berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar teguk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tetapi kata Musa, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Saudara, ada dua hal pada waktu saudara dan saya mendapat kasih karunia. Saudara, selama 4 hari, saudara, Tuhan terus memberikan banyak hal. Bahkan sampai 7 hari, sampai hari Sabtu, hari Minggu, Tuhan memberikan sangat banyak. Tetapi saudara, kasih karunia itu harus ditambahkan lagi 2 hal, saudara. Saudara, kasih karunia itu harus ditambahkan dengan pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua adalah jalan bersama Tuhan di jalannya Tuhan. Nah, saudara, kita sebentar lagi akan mengerjakan 34 provinsi sekali lagi. Saudara, mungkin saudara berkata, oh saya sudah tahu, saya sudah pernah. Kita sudah berkali-kali mengerjakan 34 provinsi. Dan mungkin di depan kita akan kerjakan lagi, again and again and again. Saudara, dan kita mulai punya konsep. Kita mulai punya cara. Kita mulai, saudara, kebiasaan. Tetapi saya berdoa pagi hari ini, saudara, naikkan doa yang sama dengan doa Musa. Dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia daripadamu di hadapanmu, beritahukanlah jalanmu kepadaku. Saya mau saudara tahu bahwa jalan Tuhan selalu berbeda setiap kali. Jalan Tuhan selalu, saudara, baru setiap hari. Jalan Tuhan selalu ajaib setiap kali. Saudara, saya sedikit sharing supaya saudara ini lepas ya. Saudara, pada waktu pertama kali saya ke Belanda, saudara, dan saya berkata, Tuhan, saya tahu negeri ini kau berikan kepadaku, tapi mulai dari mana? Saudara, dan hari itu jalan Tuhan buat saya nih ya, jalan Tuhan buat saya. Saudara, Tuhan berkata, mulai nak dari doa jam 4 pagi. Saudara, itu adalah jalan Tuhan. Dan saya mulai ajak beberapa orang, saudara, untuk mau. Saudara, yang pertama kali mau cuma 3 orang, saudara. Dan saya jalan dengan doa jam 4 pagi setiap hari Sabtu, saudara, selama 1 bulan, baru 3. Kemudian bulan kedua, saudara, baru 7. Tapi kemudian itu berkembang, saudara. Dan kemudian ganti hari setelah 1 tahun. Jadi 1 tahun itu jam 4 pagi setiap hari Sabtu. Dan itu tiba-tiba membuat sesuatu yang ajaib. Saudara, tiba-tiba dimanapun kami berdoa, saudara, ya, itu terjadi sesuatu. Orang-orang mulai datang, minta didoakan. Mereka mulai cerita. Dan bahkan kita cuma kumpul 3 orang pakai gitar berbahasa roh.
Tiba-tiba ada hamba Tuhan gak dipanggil, gak dibayarin. Saudara setiap bulan datang ke tempat kami. Setiap bulan minta KKR, setiap bulan minta kebaktian. Dan saudara dalam waktu sangat singkat, saudara terjadi sesuatu yang berbeda, gelombang riak itu. Dan tiba-tiba saudara, persekutuan kami menjadi besar. Tiba-tiba saudara ada persekutuan setiap hari. Dan ada hamba Tuhan dari Indonesia setiap hari datang. Macam-macam saudara. Kami dijamu Tuhan. Kami dijamu Tuhan. Kami mengalami lawatan. Kami buat retret. Tapi jalan Tuhan yang pertama itu adalah setahun doa pagi setiap hari Sabtu jam 4 pagi. Saudara, ini tidak akan selama itu. Saya percaya enggak akan saudara ya. Karena Tuhan tahu waktunya sudah sangat singkat. Dan Tuhan bilang cuma 3 bulan ini. Kita kembali 2 bulan malah. Saudara ya, Agustus karena Juli sudah hampir lewat. Saudara, Agustus dan September adalah hari sekali lagi kita memegang, kita menjalani, kita menggarap, kita memberkati provinsi demi provinsi. Saudara, yang kedua, beberapa tahun setelah itu. Saudara, hari itu saya mau tugas akhir. Saya mau selesai saudara dari semuanya. Dan sebelum saya selesai, sekali lagi Tuhan berkata, sebelum kamu pulang, kembali arami, kembali pegang seluruh Belanda. Bahkan seluruh Eropa, Jerman, Belgia, dan daerah sekitarnya. Saudara, tetapi hari itu saya tanya dengan Tuhan, jalan Tuhan apa kali ini? Saudara, dan Tuhan berkata mulai dengan puasa 40 hari. Tuhan berkata non-stop puasa 40 hari. Dan setiap hari cuma boleh makan 1 kali. Saudara, dan itu adalah jalan Tuhan. Dan begitu saya mulai puasa 40 hari. Saudara, semua terbuka, semua terbuka. Saudara, mulai dari yang namanya, saudara ya, ujian saya. Saudara, saya itu waktu itu masih punya 7, saudara, skripsi. Terbuka semuanya. Saya masih punya 15 mata pelajaran yang saya belum lulus. Itu tiba-tiba dalam saudara 40 hari itu beres. Saudara, saya masih punya tumpukan saudara tugas. Saudara, semua beres. Dalam 40 hari. Orang berpikir kalau puasa akan susah kerja. Akan susah melakukan banyak hal. Tapi beda. Hari itu puasa yang Tuhan suruh. Membuat saya seperti saudara ya. Otak ini kayak kling 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 kling. Tiba-tiba pintar banget saudara. Belajar apapun kayak mesin fotokopi. Saudara, sekali baca, nangkep, ngerti, mudeng, selesai. Dan jalan Tuhan kali ini beda dari jalan Tuhan pada waktu itu. Saudara, pada waktu kita buat di Monas, saudara, saya juga tanya jalan Tuhan apa? Dan hari itu Tuhan berkata, setiap orang, setiap kelompok tanya, dalam waktu 1 bulan, tidak boleh ada 1 hari pun kosong. Tetapi buat saya saudara, pada waktu itu kita tahu tidak mungkin. Mengundang, membawa orang ke sana gak mungkin. Saudara, Tuhan minta sangat banyak dan gak mungkin. Saudara, dan buat saya waktu itu jalan Tuhan adalah Tuhan bilang begini. Hari pertama kelilingi Monas. Dengan setiap 6 langkah kamu berlutut. Setiap 6 langkah. Dan kemudian Tuhan bilang setiap minggu nak. Setiap minggu. 1 kali aku mau bertemu dengan engkau di Monas jam 5 pagi sendiri. Dan hari itu saudara. Setiap saudara minggu saya ambil 1 hari. Saya pergi ke Monas sendiri. Saya jalan di situ bertemu dengan Tuhan sendiri. Saudara, itu menghabiskan lumayan banyak. Total mungkin sekitar 100 M.
dan Tuhan tutup semuanya. Saudara, hari itu kita mengalami mujizat sangat banyak. Semua orang mengalami mujizat. Saudara, salah satu mujizat yang unik adalah saudara ada panci atau bukan panci lah, tandon buat air panas. Saudara buat masak Indomie, saudara. Saudara, dan itu mereka masak dari pagi sampai sore. Saudara, mereka lupa untuk mesti mengisi dan memanaskan air panas itu, saudara. Saudara, itu satu tandon atau satu tempat buat air panas. Cuma bisa, saudara, buat 30 mie instan. Yang cup mie 30. Jadi setiap 30 harus diisi lagi, tunggu setengah jam, baru matang, baru bisa lagi. Tapi ini dari pagi sampai sore. Saudara, mereka keluar total sekitar 5.000 cup. Dan mereka lupa ngisi, lupa memanaskan. Tetapi mereka bingung karena terus nyala, terus panas. Jadi saudara tahu airnya enggak tahu dari mana? Itu air surgawi. Saudara, di setiap tempat saudara mengalami mujizat yang ajaib. Saudara, di tengah serangan iblis, di tengah saudara isu, di tengah begitu banyak tuduhan. Tetap saudara, dan sesuatu yang Tuhan minta. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap saudara, mari tanya jalan Tuhan buat setiap provinsi. Jangan lakukan karena kebiasaan. Saudara, kemarin kami memulai, saudara, di tempat kami di bagian saya Sulawesi Utara. Saudara, dan kami memulai dengan berkata serempak dari jam 7 pagi, saudara ya, sampai jam 12 siang kita menjalani negeri. Setiap PIC masing-masing, saudara, di 10 titik menjalani negeri. Saudara, dan saya nggak suruh mereka pakai jubah. Ternyata mereka semua bawa jubah. Saudara, dan mereka semua memuji, menyembah Tuhan sampai tersungkur, saudara, di jalan-jalan. Saudara, dan saya tidak bisa pungkiri mereka kirim semuanya, saudara. Saudara, dan pada waktu mereka kirim, saya bisa rasakan hadirat Tuhan yang kuat, saudara. Di setiap tempat di mana mereka nyanyi, nyembah, tersungkur, saudara. Saya tahu jalan Tuhan di setiap tempat akan berbeda. Jangan pernah, saudara, engkau mulai berpikir bahwa ya harusnya begini, biasanya begini. Maka saudara tidak akan terima yang fresh. Tadi Israel berkata ada fresh urapan, saudara. Saudara, ada fresh anointing. Dan saya berdoa hari ini yang fresh. Saudara minta dari Tuhan untuk menjalani provinsi. Saudara, yang kedua dikatakan di sini, sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia. Jadi kalau saudara tidak kenal Tuhan, ya, saudara tidak bisa tetap dapat kasih karunia. Saudara, ada banyak orang mengenal Tuhan, cuma satu sisi. Dia suka pada waktu dia mengenal Tuhan, saudara, sebagai anak. Dan Tuhan sebagai Bapak. Wah, itu asik. Ya, saudara, kita tinggal bilang, Tuhan, ya, lapar. Tuhan kasih makan. Saudara, kemarin Miel nginep di rumah saya. Saudara, dan sejujurnya saya melihat suami saya. Benar, saudara, itu ajaib banget, saudara. Beda pada waktu dia jadi bapak. Sama pada waktu dia jadi opa. Saya gak tahu kenapa bisa beda banget, saudara ya. Di dalam diri saya belum terlalu kelihatan bedanya, saudara. Tetapi di dalam diri suami saya itu bedanya bumi langit. Saudara, pada waktu saya punya anak, saya besarkan anak saya Stephen dan Joshua. Dan Levi, saudara ya, tapi Levi pulang duluan ke surga. Saudara, saya itu selalu punya perasaan begini, anak gak boleh dimanja.
Nggak boleh terlalu eman. Jadi banyak orang, ada kan orang tua yang gini, nggak boleh makan kerupuk, nggak boleh makan ini, ya susu harus panas, ya sehingga saudara itu semuanya ya jadi baik menurut mereka. Nah saya ini punya cara yang lain. Saya punya prinsip anak tidak boleh begitu. Jadi saya dari kecil suruh mereka jalan kaki. Saya kasih mereka jajan apa saja di pinggir jalan. Menurut saya biar perut mereka kuat. Dan benar, kuat, gede-gede semuanya ya. Saudara, saya kasih kerupuk, kasih apapun saudara. Yang orang lain bilang gak baik, saya jojohin di mulut mereka. Karena mereka harus tahan uji melewati apapun. Saudara, orang lain berkata susunya harus hangat. Saudara, anak saya gak ada yang kenal susu hangat, semua dari kulkas. Saudara, jadi kalau mau tidur, saudara saya bikinin susu atau pagi saya bikinin susu, saya masukin kulkas, udah saudara. Sepanjang hari minum susu dingin. Saudara, dan menurut saya, ya ini versi saya, nggak berarti saudara harus ngurus anak begitu ya. Versi saya, anak harus kuat dan anak saya harus tough. Saudara, dan pada waktu mereka kecil, suami saya juga berpikir begitu. Jadi kalau mereka nggak sampai nangis kayak wah gitu ya, dia nggak bangun saudara. Kalau nangisnya cuma dibiarin aja saudara ya. Saudara, dia tidur. Tapi kemarin Miel saudara, aduh, dia nggak tidur semalaman. Saya pengen tidur jadi ikut gak tidur. Bukan gara-gara Miel, gara-gara suami saya saudara. Saudara, setiap kali Miel gini, dia hai. Saudara cuma loh saudara ya. Langsung hai Miel gitu saudara. Langsung saudara. Saudara, nanti kemudian begitu saudara ya. Dia sedikit gitu langsung ribut saudara. Yuk panasin susu. Saudara, kemudian kasih air. Yuk ganti pempas. Aduh saudara, sampai sepanjang malam saudara. Sampai saya bilang gini, aduh ini opa. Saya udah mau band. Satu kali gak usah lagi diminum. Karena opanya terlalu sayang saudara. Tapi ya gak tahu, kalau opanya minta lagi ya saya terpaksa menemani ya saudara. Saudara, pagi-pagi saudara ya, jam 7 saudara di depan saudara digendong. Di bawah matahari membawa udara segar. Wah, opa. Tetapi saya melihat saudara. Ini loh saudara, kalau kita itu kenal anak dengan bapak atau malah cucu saudara ya. Saudara, kita itu akan merasa bahwa kita cuma perlu saudara ya, Tuhan bertindak. Kita cuma perlu nangis, Tuhan belum sampai ngomong, gak bisa ngomong. Tuhan sudah kasih kebutuhanmu. Saudara sudah kasih berkat, sudah kasih pacar, sudah kasih motor, sudah kasih saudara mungkin saudara ya, yang kau pengen nih rumah. Tapi saya berkata kita gak bisa kenal Tuhan cuma sebagai Bapa. Hari ini saudara mulai harus belajar mengenal Tuhan sebagai Tuhan. Dan kalau dia Tuhan, maka saudara dia tidak akan saudara melayani saudara. Tapi saudara yang harus melayani dia. Dari mulai cara bicara. Dari mulai cara menghormat. Bahkan kalau dia Tuhan, saudara duduk santaimu, malasmu, saudara itu bermasalah besar. Kalau Tuhan, ini kalau saudara punya pembantu, saudara perlu bangunin pembantu saudara gak sih? Enggak kan? Kalau saudara tuannya bangun jam 7, pembantunya harus bangun jam 5, betul? Kalau saudara mulai belajar dia sebagai Tuhan. Cuma pembantu goblok yang tiap hari harus dibilang gini, rumah bersihin, pel. Itu pembantu goblok saudara. Kadang-kadang ada orang yang setiap hari nanya sama saya, Bu apa? Dalam hati aduh ya.
Saudara, kalau seorang yang pandai, saya bersyukur saya selalu punya saudara pembantu yang ajaib-ajaib. Saya bangun, saudara. Semua rumah sudah dibersihkan, sudah dipel. Saudara, bahkan saya nggak minta. Saudara, dia sudah bikinin kopi pagi buat suami saya. Dia bikinin breakfast buat anak-anak. Itu dulu waktu anak-anak masih kecil. Saudara, setiap yang pintar, saudara, saya datang gak minta. Dia langsung berkata, Bu, mau RS atau mau jus jeruk? Saudara, dia tahu kesukaan saya. Nah, kalau saudara ini mengenal Tuhan sebagai Tuhan, mari bersikap sebagai hamba yang berkenan. Tapi saudara juga harus mengenal dia sebagai commander. Saudara, dan ini lain lagi. Saudara tidak bisa menghadap dia, saudara, tanpa saudara komplit data. Saudara tidak bisa menghadap tanpa saudara punya skill. Sebagai commander. Saudara, kalau saudara pernah lihat film perang, nanti kalau lapor datangnya gini. Lapor. Ya. Saudara mungkin namanya misalnya, saudara dia sebut namanya, pangkatnya dan keahliannya. Dia bilang ahli bahan ledakan. Dia bilang sampai yang ini, saya siap. Yang satu lapor. Saudara dia bilang saya dokter lulusan ini. Saya bisa operasi ini. Kemudian nanti bilang lapor saudara. Nama ini, pangkat ini, pengalaman ini. Dan saya biasa mengerjakan. Saya pejinak bom. Saudara, mereka ahli di bidangnya. Dan mereka siap menerima perintah. Bahkan mereka bisa diajak diskusi. Saudara, kalau saudara suka lihat filmnya Hitler. Hitler itu selalu punya ambisi. Dan punya saudara ya impian yang great, besar dan sangat dahsyat buat peperangan. Saudara, pada waktu Amerika belum punya tank, saudara Hitler sudah mengumpulkan semuanya. Dan berkata buat tank. Dan dia bilang begini, saya mau tank yang kecil tapi kuat, bisa menabrak bahkan gunung batu. Dia berkata bisa punya daya tembak sejauh ini. Dan saya mau dia bisa jalan sejauh ini tanpa isi ulang bensin. Saudara, dan ilmuwannya cuma berkata begini, siap. Dan mereka berhasil menemukan ribuan alat perang baru yang belum pernah ada. Karena permintaan Hitler. Inilah sisi commander, saudara. Ada sisi di mana Tuhan cukup bilang. Dan saudara akan menyelesaikan. Saudara cari cara. Saudara menyelidiki. Dan sampai membuat impian Tuhan. Dan saudara, ada sisi lain. Ada sisi Allah. Saudara, dan sisi kealahannya. Saudara, atau sisi keilahiannya. Membuat dia, saudara, suka berjalan bersama saudara dan memamerkan semua kemustahilan yang menjadi keajaiban. Tadi Israel bicara, belajar menyukai kemustahilan. Saudara, itu sisi daripada keilahiannya. Tapi tadi Ivan berkata, belajar menyembah seperti anjing. Itu sisi daripada Tuhan. Saya berdoa, saudara. Kenali sisi. Ini saya belum bahas, dan saya memang gak mau bahas sisi kekasih. Saudara, ada sisi imam besar. Ada sisi, saudara, dia adalah seorang yang sungguh-sungguh penyemburu.
Ayatnya berkata, bukankah Allah adalah api yang menghanguskan? Betul? Ada sisi api yang menghanguskan. Ada sisi raja. Dan saya berdoa pagi hari ini. Belajar saudara berkata dengan simple, Tuhan, aku mau kenal sisimu. Semua sisi. Maka saudara menjadi dewasa. Saudara ada selamanya di hadapan Tuhan. Ada satu cara saya belajar mengenali semua sisinya. Dan setiap kali saya ini duduk di sini ataupun di rumah atau di jalan, saya diam dan saya langsung merasa. Saudara, semua panca indera saya belajar menangkap. Hari ini dia datang sebagai apa? Kalau saudara tidak belajar ini, saudara akan gampang kena tebas, saudara. Karena hari itu dia datang sebagai sisi raja. Dan saudara lari-lari. Maka saudara langsung dilempar keluar. Karena engkau tidak belajar tentang protokoler. Tapi ada saatnya saudara. Saudara datang. Dan dia datang sebagai Bapa. Dan dia bilang minta apa aja. Aku kasih. Tapi hari itu saudara gak minta apa-apa. Dan saudara berkata, Bapak atau Tuanku, aku menyembahmu. Tuhan lagi nanya, aku tanya kamu minta apa? Aku menyembahmu. Aku nanya, kamu minta apa? I love you. Ya udah Tuhannya pergi. Dari tadi gue nanya ya, nggak jawab kan? Ya udah, kairos hilang. Saudara, hari itu Wasti tidak tahu bahwa raja sedang jadi raja, bukan jadi suami. Saudara, waktu jadi suami di kamar. Waktu di kamar, Wasti manja-manja gini. Males. Gak apa-apa. Tapi pada waktu dia jadi raja dan dia bilang Wasti datang. Wasti bilang males. Mati. Beda momen. Beda siapa dia. Saudara, ada hari saya guyon. Tapi ada hari saya jadi komander. Saudara, beda momen. Beda cara. Beda waktu. Saudara, beda kesempatan. Beda fasilitas. Beda sikap. Coba seandainya nih ya, saudara di rumah, Tuhan sebagai bapak atau Tuhan sebagai suami dan saudara gini, siap gerak. Bapak yang bilang, ayo main, gerak. Nah, yuk jalan sama papa, siap. Lama-lama bapak bilang, bego. Waktunya main. Tapi ada waktunya, pada waktu Tuhan berkata saudara ya. Berangkat. Aku utus engkau pergi ke Kalimantan. Aku utus engkau ke Papua. Dan saudara begini, takut. Maka komander akan berkata, buang, ganti yang lain. Hari itu Jeter berpikir dia bisa bersikap sebagai anak. Pada waktu Gideon berkata, pancung. Dia tidak tahu hari itu ayahnya sedang bersikap sebagai seorang pemimpin perang. Dan Jeter kehilangan segalanya. Saya berdoa saudara nanti di sana. Bersikaplah seperti yang Tuhan mau. Pada momen, pada tempat yang
Sekali lagi pesan saya kepada manusia, kepada pendeta, kepada banyak orang, bersikaplah rendah hati, lemah lembut, hineni, sabar, tunduk. Tapi bersikaplah kepada para penguasa, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, datanglah sebagai penguasa. Datanglah sebagai para pahlawan. Datanglah sebagai orang-orang ilahi yang akan melakukan take over dan redominate. Bukalah setiap gerbang dengan otoritas. Ambil setiap jiwa-jiwa dengan ajaib. Saya berdoa, ini waktunya mengenal. Saudara, kita bahas sedikit Keluaran 33 ayat 3 dan ayat 16. Dikatakan, aku ini loh Tuhan sendiri tidak akan berjalan bersama-sama di tengah-tengahmu, karena engkau tahu ini bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, saya tidak tahu. Saudara di mana, suku mana, provinsi mana yang sebenarnya Tuhan enak. Sampai Tuhan bilang ini provinsi tegar tengkuk. Mungkin ada satu provinsi yang Tuhan bilang ini provinsi sombong banget. Sampai aku pengen tebas saja. Mungkin ada provinsi yang Tuhan bilang ini provinsi menjijikkan buat aku. Sampai aku tidak mungkin ada dan tidak mungkin menyentuh. Saudara, saya pernah datang ke satu tempat, satu kota. Saudara, itu kota Ponorogo kalau saudara tahu. Saudara, dan begitu saya mau masuk aja ya, saya mual sekali. Bukan karena saya sakit. Tapi saya tahu ada bau kejijikan yang sangat mengerikan, saudara. Kemudian saya langsung berdoa dan saya bilang, Tuhan ini apa? Dan langsung Tuhan bentak saya. Tuhan bilang, makanya kalau masuk kota pelajari kota itu. Saya tahu langsung bilang ini, ampun Tuhan, ampun. Saudara, saya mau KKR, saya gak mau perang. Jadi saya gak pelajari, tapi itu bukan alasan. Kalau saudara mau berkemenangan, setiap kali saudara masuk satu kota untuk alasan apapun, bahkan berlibur, saudara harus pelajari tempat itu. Saudara, dan pada waktu saya pelajari, saya tahu kenapa Tuhan sangat mual, enak dengan kota itu. Saudara, kota itu punya ritual. Saudara, homoseksual, tetapi saudara, pemaksaan dari yang tua kepada anak-anak muda. Saudara, itulah cara mereka untuk mendapat ilmu. Untuk mereka bisa menguasai reog dan semua kuda lumping dan apapun ilmu-ilmu yang ajaib-ajaib menurut mereka. Saudara, karena itu mereka akan siapapun anak-anak umur 7-8 tahun yang mau menguasai ilmu itu, caranya saudara, mereka harus melakukan sodomi. Saudara, dari yang tua, saudara menurunkan ilmunya dengan cara sodomi. Dan itu memuakkan Tuhan. Itu menyakitkan Tuhan. Saudara, dan Tuhan berkata, kamu tidak bisa melakukan apapun, mengundang aku hadir tanpa kamu benar-benar berdoa minta ampun untuk kota ini. Saya berdoa, saudara, jangan asal. Tapi saudara harus ngerti, di setiap provinsi, di setiap daerah, apa hati Tuhan. Apa hati Tuhan. Tapi hari itu saudara, saya ambil waktu. Saya doa, saya nyembah. Saudara, dan saya mulai berkata, Tuhan, demi anak-anak ini. Demi anak-anak ini. Dan kemudian tiba-tiba Roh Kudus memberikan saya sebuah ide. Roh Kudus bilang begini, kumpulin anak-anak. Anak-anak 10 tahun ke bawah. Ajari berdoa buat kota ini.
Saudara, dan pada waktu saya kumpulkan anak-anak dan saya minta mereka berdoa, saya ajarin. Tiba-tiba anak ini bisa nangis minta Tuhan melawat, Tuhan mengampuni kota ini. Dan tiba-tiba saya tahu persis hati Tuhan berbalik. Dan hati Tuhan tidak lihat lagi semua kenajisan kota itu. Tapi Tuhan lihat anak-anak itu. Dan kami buat KKR. Dan saudara, orang berkata itu KKR pertama yang bisa menembus banyak orang. Biasanya KKR gak pernah berhasil. KKR di tempat itu selalu tidak ada hadirat Tuhan. KKR di tempat itu tidak ada mujizat. KKR di tempat itu, saudara, bahkan gereja di tempat itu kering kerontang. Tiba-tiba hari itu sesuatu pembalikan keadaan terjadi. Dan saya berdoa pagi ini untuk setiap provinsi, kenali hati Tuhanmu. Kenali hati Tuhanmu. Berjalan dengan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus memberi tips, clue, hint. Sehingga kita bisa melunakkan hati Tuhan. Dan kita bisa lihat lawatan, jalan, kemuliaan itu dibuka di provinsi yang Tuhan suruh kita pergi, kita adopsi. Sekali lagi, inilah waktunya setiap saudara berjalan dengan Tuhan. Jangan biarkan saudara ini menjadi perjalanan saudara yang biasa, tapi menjadi perjalanan cinta, perjalanan keintiman, perjalanan keajaiban, perjalanan supranatural, perjalanan yang ajaib. Saudara, ini yang selalu saudara ya, saudara harus cek and recheck dan jaga. Kalau engkau enggak antusias, Tuhan udah males. Ini saya aja ya. Misalnya saya ini sering ngajak pergi makan gitu, atau saya pengen orang itu ikut sama saya dan kemudian jalan atau pergilah apapun. Tapi begitu orang itu bilang gini, aduh Bu maaf sibuk. Saya langsung bilang, oh ya gak apa-apa, saya ganti orang lain. Langsung. Why? Saya gak lihat dia menikmati jalan dengan saya. Saya akan pilih jalan dengan orang yang menikmati. Saudara, bahkan kalau saya kasih barang, saya biasanya banyak hal lah caranya. Saya nggak bisa buka semuanya supaya nanti saudara nggak tahu. Saudara ya, saya misalnya ngomong tentang baju, saya ngomong tentang cincin, saya ngomong tentang apapun, saya lihat binarnya saudara. Dan ada orang saudara yang saya sangat ingin memberi apapun sampai warisan. Tapi dia gak ada binarnya. Saya gak akan kasih ke orang itu. Saya akan kasih ke yang lain. Buat apa? Alkitab berkata jangan kasih mutiara kepada babi. Karena babi gak pernah tahu mutiara itu. Harganya gak tahu buat babi. Pentingan wortel, pentingan kubis daripada mutiara. Dan ada banyak anak Tuhan yang seperti itu. Buat mereka lebih penting saudara, mendapat yang namanya tidur nyenyak gak dikasih tugas. Buat mereka lebih penting yang namanya saudara, mungkin dapat pacar. Buat mereka lebih penting yang namanya saudara ya, kalau mereka dapat motor mungkin. Tapi ada orang-orang yang matanya membinar-binar dan berkata, Tuhan, penting buat aku, sangat penting jalan dengan Engkau. Buat aku sangat penting Engkau menaklukkan provinsi dengan aku. Tuhan, sangat penting buat Engkau kasih rema, kasih hatimu. Setiap kali saudara saya bilang, Tuhan, kenapa Engkau kasih panggilan demi panggilan? Kenapa Engkau kasih Indonesia?
Kenapa Engkau kasih tugas? Kenapa Engkau kasih kepercayaan buat memberi makan bangsa? Untuk masa COVID, buat Kau berikan percayaan untuk ibadah setiap saat. Dan Tuhan bilang, karena yang lain gak menghargai, nak. Buat mereka lebih menghargai, lebih suka tidur di rumah. Daripada yang namanya ibadah dan bertemu dengan aku. Saya berdoa tidak ada satupun babi di sini yang tidak menghargai jalan dengan Tuhan. Yang tidak menghargai tugas. Saudara, saya tuh bahagia banget kalau kasih tugas bikin kue. Saudara, buat Paili sama buat Bunita. Kalau anak-anaknya saya nggak tahu apakah itu jadi beban. Tapi kalau Bunita sama Paili, kalau saya kasih tugas buat kue profetik, wow banget. Mereka langsung bilang yes. Dan mereka decide. Gak pernah kasih yang biasa. Saudara, kalau kue profetik dari mereka, saudara ya sudah gratis. Saudara ya, saya gak usah bayar saudara. Kemudian kalau dibayar tuh gak mau ngotot. Saya bilang, saya mau bayar ya. Gak boleh bu, gak bu, ini kesempatan, ini anugerah, ini kehormatan. Saudara, dan dia ngasih selalu, wow. Saudara lihat yang kemarin. Kue cupcake dengan mawar. Saudara berwarna, saudara ya biru dan oranye. Di atasnya ada burung merpati. Saudara always selalu ajaib. Ikan. Saudara selalu ajaib. Buat mereka. Saudara itulah kerling Tuhan. Dan itu adalah persembahan cinta. Saudara, sampai Tuhan itu ya setiap kali ngomong begini sama saya. Aku tuh cinta banget. Aku cinta banget. Dengan setiap persembahan mereka. Saudara, kemarin saya hari Kamis atau hari apa saya lupa. Saya pergi ke Bogor, saudara, meresmikan saudara tempat untuk mereka bikin kue itu. Saudara, dan begitu saya dekat saja. Itu saya lihat malaikat gede banget. Ada di situ. Dan saya bilang ini Tuhan, ini saya belum nyampe loh Tuhan. Belum nyampe. Saya cuma mau meresmiin dapur umum. Bayangin saudara ya. Kalau saudara ini meresmikan gereja Tuhan. Loh harusnya kan Tuhan lebih semangat kan. Saya meresmikan gereja berkali-kali, Tuhan gak kayak begini semangatnya. Saudara, ini ngeresmiin dapur umum PKBM. Saya di jalan belum nyampe saudara. Jadi saya tahu persis itu rumahnya. Why? Saudara, ada malaikat Tuhan gede banget, 3 meter atau mungkin lebih. Berdiri di sebuah rumah. Begini saudara. Saudara, jadi saya tahu ini rumahnya. Saya udah bilang sama Steve langsung. Ya itu pasti rumahnya, itu pasti rumahnya. Bukan karena ada tulisan. Karena ada malaikat Tuhan di atasnya saudara. Saudara, dan ini malaikat pakai talit. Saudara pakai, saudara ya. Wah pokoknya keren lah saudara ya. Emas. Tapi juga ada gambar matahari. Pokoknya keren banget. Sampai saya bilang gini, Tuhan. Kenapa engkau segairah ini? Dan dia bilang, tatapan matanya, dia pakai ayat itu, membuat seorang raja terpikat kepadanya. Ayat itu ada di Kidung Agung kalau saudara tahu. Sampai raja itu ngomong begini, tolong dong jangan lihat aku lagi. Palingkan matamu, karena tatap matamu membuat hatiku tidak tahan memandangnya. Pernahkah saudara menawan Tuhan dengan tatapan gairah, tatapan kehormatan, tatapan cinta?
Saudara, persembahanmu bukan soal uang. Bisa apa saja. Bisakah itu menggetarkan Tuhan? Saya berdoa pada waktu engkau pergi ke provinsi. Tiba-tiba Tuhan tidak lihat provinsi itu. Tapi Tuhan lihat engkau. Karena ada tatapan di situ. Ada korban di situ. Ada persembahan di situ. Yang menggetarkan Tuhan. Mari kita berdiri. You are worthy of it.